yang diposting orang itu, yang di YouTube kita bisa lihat orang bawa kepala mayat itu, kepala orang itu manusia kan, udah disampas lebih parah lagi, diberhentikan. Nanti dia berhenti, mereka masuk dan mereka ngecek mana yang bukan orang Melayu dan orang Dayak. Maksudnya, si pendatang ini yang mana? Dia cukup melihat dan mencium. Yang keluarga yang si mati ini nggak terima. Nyawa balas nyawa. Nyawa balas nyawa. Oke. Nah, ketika itu ya akhirnya jadi besar. Ini nyerang ini nyerang ini. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, tamu spesial hari ini, gue gak nyangka banget ini dadakan, tiba-tiba gue dihubungin sama seorang teman yang gue udah kenal lama gara-gara gue syuting iklan bareng dulu. Nih iklannya nih gue tampilin nih. Nah, abang gue yang ini dulunya sama kayak gue. Itu kita dulu berangkat dari seorang rapper gitu ya. Nah, sekarang kita udah punya jalan yang berbeda. Dia seorang pionir. Ini pionir bang sebutannya apa bang? Ya, bisa dikatakan begitulah. Ya, pionir di dunia barbershop. Ini Bang Ferry Bounce, Bang. Sedap. Masih bisa ngerap? Sedikit. Alhamdulillah ya, sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Oke, Bang, ini kan karena tema dari channelku ini kan gor-gor gitu kan. Kalau misalkan kita bahas full tentang barber, kayaknya teman-teman tuh apa ya, penontonnya tuh bukan penonton yang peminat barber memang. Mereka minatnya tuh gore, konspirasi, horor. Tapi kita sambil cukur nih kali ini nih. Kita akan bercerita tentang gore sesuai yang kalian inginkan. Dan perlu kalian ketahui, Bang Ferry ini adalah orang Kalimantan. Sesuai dengan permintaan kalian kemarin, untuk mendatangkan narasumber yang langsung datang dari Kalimantan untuk menceritakan cerita apa Bang yang lebih dikenal Bang? Sampit. Tragedi 98. Tragedi 98. Antara orang Kalimantan dengan orang Kalimantan dengan orang pendatang. Dengan pendatang. Oke, langsung aja nih Bang sambil cukur kali Bang. Oke, siap. Bang Ferry sendiri tuh asli Kalimantan. Asli Kalimantan. Lahir besar sana Bang ya? Lahir besar di sana. Turunan apa Bang, Dayak? Enggak, Melayu. Oh, Bang Ferry Melayu ya? Bang, aku agak gelian Bang. Ini agak geli. Jadi agak longgar dikit boleh ya? Boleh. Aman. Siap, nah segini nih. Oke. Berarti Abang Melayu? Berarti tuh ada keterkaitannya sama orang-orang Malaysia gitu? Iya, karena kami satu rumpun. Satu tanah juga ya, satu tanah. Satu tanah ya? Satu tanah. Cuman terpisah perbatasan negara ya? Iya. Kalau dari Pontianak itu ke Malaysia itu cuman 5 jam pakai bis. Oh. Dekat sekali. Oke. Jadi kalau ada bahasa-bahasa yang seakan-akan kayak seperti Malaysia, ya itulah memang begitulah bahasa kami Melayu di sana. Oh. Beda dengan Melayu yang di Sumatera itu beda. Iya, beda-beda. Iya. Aku kan di Aceh tuh, Bang. Jadi ada juga suku Melayunya, tapi ya jauh beda lah. Ini ya. Dengan ini. Terus, Bang, Abang tinggal pas kejadian itu tragedi, kan lebih terkenal tragedi Sampit ya. Tapi kan bisa dikatakan ya waktu itu kejadiannya nggak cuma di Sampit kan Bang? Jadi kejadian waktu itu orang lebih banyak mengenal Sampit. Padahal dia juga punya masalah, sama-sama punya masalah. Jadi masalah di Sampit sama di Sambas. Oh, ada lagi Sambas? Sambas. Oke. Kalau di Sampit itu masuknya ke Kalimantan Timur. Kalau kejadian Sambas itu Kalimantan Barat. Sambas Kalimantan Barat. Nah, bahkan kalau kita bisa ngomong yang diposting orang itu, yang di YouTube kita bisa lihat orang bawa kepala mayat itu, kepala orang itu manusia kan, udah disambas lebih parah lagi. Oh iya? Jadi setiap bis yang lewat itu di tepi itu orang udah megang kepala di tepi jalan. Jadi setiap bis yang lewat diberhentikan. Nanti dia berhenti, mereka masuk dan mereka ngecek mana yang bukan orang Melayu dan orang Dayak. Oke. Maksudnya,
oh si pendatang ini yang mana? Dia cukup melihat dan mencium. Bisa kayak gitu. Jadi katanya bau keringatnya tuh beda. Oke. Ini kan tadi abang sebutnya mana yang bukan Melayu sama bukan Dayak. Iya. Berarti di sini tiga suku ya? Tiga suku. Yang tersebar, yang kita tahu kan cuma Dayak versus pendatang kan? Iya. Ternyata nih suku Melayu juga berbeda ya? Iya, beda. Dan bisa dibedain nggak tuh bang, kayak Melayu ini bagaimana, Dayak bagaimana gitu? Secara penampilan atau secara khasnya gitu? Kalau pada saat perang itu berbeda, mereka pakai ikat kepala. Oke. Kalau Melayu pakai ikat kepala kuning, yang Melayu kuning kan? Melayu kuning. Kalau Dayak itu pakai merah, kalau pendatang itu rata-rata nggak pakai. Oke. Nah, kalaupun pakai, dia pakai kalau nggak hijau putih. Hijau nggak hijau putih, ya, biar beda gitu. Biar ya? beda. Tapi itu kan ketika mau perdamaian, biar kelihatan berbeda kan? Oh, jadi pas kejadian perang itu enggak? Nggak. Baik. Jadi kejadian-kejadian itu memang yang banyak hal-hal mistis sih sebenarnya. Oke bang, boleh dong bang ceritain mungkin dari awal dulu kali bang ya. Ini sebenarnya pecahnya tuh kenapa sih bang yang sebenarnya? Karena kan Bang Ferry ini saksi hidup ya? Iya, saksi hidup. Orang yang, abang bahkan turun langsung juga ya? Turun langsung saya. Jadi kemana-mana tuh bawa senjata di belakang. Udah kayak ninja gitu. Oke. Cerita awalnya bang, boleh bang? Ya, jadi cerita awalnya itu bermula dari tabrak lari. Tabrak lari ya? Jadi si pendatang ini menabrak orang asli daerah Kalimantan dan mati. Dari turunan apa? Orang asli Kalimantan dari turunan? Dayak. Dayak ya, berarti bukan orang Melayu yang ditabrak? Bukan. Oke. Jadi mati. Nah, yang keluarga yang si mati ini nggak terima. Nyawa balas nyawa. Nyawa balas nyawa, oke. Nah, ketika itu ya akhirnya jadi besar. Ini nyerang ini nyerang ini. Jadi yang ini bawa punya pasukan sendiri, yang ini punya pasukan sendiri. Akhirnya besar. Akhirnya besar. Akhirnya melebar. Nah, melebar, udah hampir damai. Masuk lagi kejadian baru lagi. Dan itu akhirnya melibatkan kepada Melayu juga. Nah terus dari pihak Melayu, maaf nih, jadinya ini ya, apa namanya, beraliansi dengan Dayak ya bang, gitu ya, gabung ya jadinya. Ya. Oke. Kejadian kedua ini penyebabnya apa bang? Penolakan cinta. Oh cewek. Penolakan cinta dan akhirnya dibunuh. Maksudnya gimana tuh bang? Si cowok pendatang, si cewek asli Melayu. Asli Melayu. Nah, jadi dia mau suka sama si cewek ini, tapi ditolak, akhirnya diperkosa, dibunuh. Wih. Kan makin panjang jadi ceritanya. Iya. Pecah lah di situ. Padahal itu kondisi ada satu daerah itu Sambas, Singkawang, Pemangkat itu rata-rata Melayu Sambas. Melayu Sambas. Sambas itu adalah di mana kerajaan pertama yang ada di Kalimantan. Oke. Nah, kerajaan pertama yang ada di Kalimantan itu di Sambas. Sambas. Nah, si pendatang ini bikin perkampungan di sana, banyak perkampungan. Perkampungan mereka? Iya, perkampungan mereka. Nah, habislah itu. Jadi ketika bermasalah dengan si Melayu Sambas ini, nah si Melayu ini habis menyerang semua. Udah nggak pandang bulu, mau bayi, mau apa segala macam dibunuh. Gila. Bahkan abangnya punya sepupu, umur masih di bawah 15 tahun, udah bawa senjata. Nah, jadi kalau kami di sana tuh ada namanya air gila gitu. Jadi air putih, dibacain apa segala macam, diminumkan. Setelah diminum itu udah hilang rasa takut. Yang diincar tuh hati dan jantung. Hati dan jantung manusia? Jadi target utamanya dia harus bunuh ini. Walaupun dia itu udah, ibarat ini ya. Jadi ada waktu itu tuh kawan abang yang dia itu mati. Dia lagi ngejar si pendatang ini. Dia udah ditembak-tembak. Ditembak sama si pendatang itu? Udah ditembak-tembak badannya. Buah, tapi langsung masih maju. Ya karena itu air itu kan. Jadi dampak dari air itu. Jadi udah bunuh segala macam. Ya kayak
sepupu abang sendiri lah. Dia nembak pakai senapang lanta itu sampai tulangnya udah keluar, dia masih ini tangan lempai ini masih ngejar. Bawa pisau. Si pupu abang ini dia nembak dulu nih. Nembak dulu. Nembak kan pakai itu kan senapang lanta itu kan tolakannya kuat tuh. Senapan lantak itu khas dari sana? Ada khas dari sana. Jadi sekali tembak itu 9 peluru yang keluar. Oh kayak shotgun ya? Jadi waktu dia nembak, itu tolakan keluar. Anak kecil kan ibaratnya kan? Iya. Tolakan tulangnya keluar. Patah tangan sendiri? Iya, keluar tulangnya. Anjing. Itu langsung lari. Masih dia ngejar gitu? Mengejar. Ini dengan lempai-lempai itu kan masih mengejar. Masih mengejar, dapat itu langsung dipukul dipakai senjata itu kan? Pakai pisau apa segala macam. Ditusuk, dibelah dadanya, dimakan hatinya. Karena itu tujuan utamanya. Gila. Kejam juga ya? Ya sebenarnya kan prinsip kami kan Melayu ini kan, kau datang boleh kami sambut. Iya. Awak datang kami sambut bahasanya. Awak datang kami sambut. Awak jangan bikin masalah, jangan bikin ribut. Iya. Nah, ini akhirnya masalahnya. Nah kayak gitu. Gara-gara itu ya. Gila. Luar biasa. Tapi yang kalau Melayu itu kan lebih kepada apa ya? Lebih pada adu fisik. Adu fisik. Tapi kalau dengan Dayak beda. Dayak pakai mistis. Oh. Iya. Nah, itu Dayak tuh banyak tuh ceritanya, katanya sampai mereka itu aku pernah dengar di nggak tahu nih valid apa enggak ceritanya ya. Jadi betul. Ada satu mobil mobil polisi itu Reo ya, mobil truk gitu, truk tentara atau polisi. Di atas itu semuanya pendatang tuh pada tiduran. Terus ditaruh apa sih namanya buat ini, kayak karpet, bukan karpet sih, buat lapisan buat nggak ada air, biar nggak jatuh air gitu. Nah, terus tentara-tentara ini injak badan mereka jadi biar di atas gitu, biar seolah-olah di dalam nggak ada orang, padahal mereka tuh tiarap gitu kan. Terus sama orang Dayak diberhentiin, ditanya lah, bawa apa pak di dalam? Terus kata tentara itu nggak ada apa-apa, ini cuma kita aja anggota. Dia cuman kayak ngendus-ngendus gitu loh bang. Ya, iya makanya. Gitu. Dia bisa membedakan melalui penciuman. Iya, dia ngendus. Oh ya udah pak, silakan jalan katanya. Pas dia jalan, itu pas dibuka tuh terpal namanya ya, dibuka terpalnya, itu orang semua udah putus-putus lehernya. Ya itu mereka lebih banyak pakai magic ya? pakai mistis gitu ya. Jadi kejadian itu terjadi juga sama kawan abang itu. Oh iya. Jadi kawan abang itu rumahnya di tengah-tengah dikelilingin sama rumah pendatang. Oke. Jadi pada saat itu kan orang nggak berani keluar, kayak kota mati kan? Iya. Jadi rumah ini ditutup semua. Pintu dikunci, jendela ini nggak ada yang mau berani buka segala macam. Pokoknya orang tuh sembunyi di kamar gitu ya, Pak. Tiba-tiba pada malam hari sekitar jam 8 jam 9 gitu, ada yang ngetok pintu. Tak. Jadi kawan-kawan ini keluar lah, ngintip kan, mau ngintip. Pas dilihat keluar nggak ada siapa-siapa. Pas dia kebalik, itu orang Dayak udah ada sekitar 20 orang di dalam. Sambil jongkok bilang, diam. Gila. Nah, itu masuknya lewat mana gitu. Langsung dia kagetnya, jadi kayak habis ngeliat hantu kan. Merinding nih. habis ngeliat hantu kan. Jadi tiba-tiba udah ada Dayak udah ada di dalam itu, dalam ruangan di rumahnya itu. Ternyata dia itu mau bergerak membunuh para pendatang ini pada saat malam. Pada malam. Terus jadi, kenapa ke rumah teman abang? Karena dia bukan pendatang itu, dia asli orang situ gitu. Dia apa? Dia Dayak? Apa Melayu dia? Oh, tapi dibantu sama Dayak? Iya. Jadi pokoknya dibawa masuk udah, kamu diam, jangan teriak atau gimana, kamu diam. Jadi sembunyi aja di kamar. Pokoknya pergerakannya tidak terdengar lah sampai besok pagi. Besok pagi udah tahu ribut, udah pada banyak mati. Gila. Nah jadi waktu itu kan di Kalimantan itu sendiri setiap jalan itu ada disekat-sekat gitu kan. Jadi biar tidak ada penyerangan atau apa segala macam, tidak ada yang masuk misalnya daerah ini, jadi jalan ini ditutup
dan dijaga oleh tentara dan polisi biar nggak ada serangan dari ini lagi gitu kan. Nah, jadi mereka itu ya secara gaib gitu, tiba-tiba datang gitu, tiba-tiba ada di sini gitu. Jadi ya kalau saya bilang memang Dayak itu memang wajib memang orang yang misterius. Iya. Misterius. Bahkan ketika panglimanya datang hanya pakai pelepah kelapa itu terbang. Hah? Maksudnya gimana, Bang? Ya, panglima itu waktu mau datang perdamaian itu mereka pakai pelepah kelapa terbang kayak di film-film itu. Ah, serius? Naik pelepah kelapa? Jadi terbang sih kayak apa? Main ski gitu. Main selancar gitu. Itu nggak ada yang ngerekam apa, Bang? Hah? Nggak ada yang ngerekam untuk kejadian itu? Wah, pada saat itu kan gimana ya? Memang nggak ada yang itu. Soalnya di situ tuh memang suasana mencekam kan. Oh, zaman itu iya. Mencekam, bagaimana orang mau keluar? Kamu aja keluar langsung ditanya apa keperluan kamu? Ya kayak COVID lah, kita mau keluar. Iya. Kayak gitu. Disekat-sekat ya. Itu di Abang dulu tinggal daerah mana tuh waktu zaman itu? Daerah Kota Baru. Dan di daerah Abang juga paling banyak pendatangnya. Nah, itu gimana tuh, Bang? Itu ya, Abang tuh sekeliling kan tuh kalau misalnya kami dikepung itu kami mati pasti. Soalnya hampir rata di kanan kiri depan belakang itu para pendatang. Bahkan malam-malam di belakang rumah Abang tuh ada orang bawa mayat. Anjing. Gila. Jadi udah kerasa kusuk ya kita lihat ya. Kan kadang mereka kan bawa malam-malam itu. Kalau pendatang itu walaupun matinya malam itu dikubur. Oh, iya. Jadi lewat kan, la ilaha illallah, bayangkan malam-malam kayak gitu. Jam 1 malam kan, kita lihat, mayat. Anjir. Gila ya di Kalimantan zaman itu ya. Nah itu betul-betul kayak kota mati Kalimantan. Ya apalagi satu jalan yang namanya Jalan Gajah Mada. Jalan Gajah Mada itu betul-betul sepi dan kios-kios pendatang itu kan banyak jualan rokok, kios. Oh, jadi tetap ada gitu ya? Itu nggak ada, itu tuh habis. Kios-kios itu tuh udah berhamburan di jalan. Rokok-rokoknya udah dijarah orang. Iya. Termasuklah ternak-ternak mereka. Iya. Jadi mereka ini berternak sapi, segala macam apa itu. Itu dibelah-belah orang. Diambil gitu ya? Iya, dibelah-belah orang, diputus-putusin kepalanya segala macam. Jadi di jalan-jalan itu bangkai binatang semua. Oke. Nah, cuman kalau ketika kita mau keluar kota naik bis, nah itu kita harus ngelewatin setiap blok jalan itu. Jadi jalan itu kan di blok. Ya gitu, dicium. Baunya gitu ya? Oh bukan nih, aman. Cium, bukan nih. Oke. Bang Fer, mungkin kita Bang Fer cukur dulu. Nanti habis itu aku kasih bangku. Bang Fer duduk sebelahan sama aku kali ya. Oke geng, tadi gue sama Bang Ferry sempat buat berhenti sebentar cerita-cerita karena kita fokus ke pangkasnya, cukurnya Bang ya. Cukur ini udah selesai nih. Waduh, udah fresh banget nih gue langsung dari pionirnya. Nah, sekarang kita mau lanjutin lagi nih cerita-cerita tentang yang terjadi saat perang antara warga Kalimantan melawan warga pendatang. Nah, kita jangan sebut ya Bang ya. Jangan sebut sukunya lah ya. Teman-teman udah pada tahu lah sukunya apa ya. Tapi tinggal di search aja di Google. Di Google ya. Siapa pendatangnya? Mungkin Bang kita boleh ini dulu kayak kenapa sih Bang jadinya tuh lebih terkenal disebut dengan perang Sampit? Padahal kan kayak Abang bilang tadi tuh justru di Sambas juga luar biasa gilanya kan? Iya. Kenapa bisa gitu? Ya karena memang pada saat ya perang Sampit itu kan Dayak dan pendatang. Karena Sampitnya ini daerah Dayak. Iya. Oke. Dayak dan pendatang ya kan. Kalau di Sambas ini kan Melayu. Melayu. Jadi boomingnya itu dulu tuh di awal pertama kali itu Dayak. Oh Dayak dulu? Dayak dulu baru Melayu. Oh. Dayak dulu, setelah itu baru
apa namanya persatuan antara tiga itu jadinya. Oh, bergabung lah dia ya. Itu perkiraan tuh warga pendatang itu ada nggak sih Bang populasinya kayak 1.000, ratusan ribu orang ada nggak sih? Apa lebih? Ramai. Berapa kampung lo bayangkan? Udah jadi kampung. Ini ceritanya mereka gimana ceritanya bisa masuk ke Kalimantan ya? Sebanyak itu ya? Ini imigrasi ya. Zaman Pak Harto? Oh, dari zaman dulu. Iya. Jadi di Kalimantan sendiri untuk di daerah Pontianak ya, itu ada beberapa kampung yang punya mereka. Punya mereka. Jadi mereka itu kan caplok tanah. Oh. Ditempatkan di sini udah jadi hak milik. Hak milik mereka. Gitu. Oh, gitu. Oh, jadilah kampung ini. Dan mereka ini apa lebih ini ya arogan ya, lebih arogan. Karena abang pernah ribut dengan mereka juga. Oke. Jadi waktu itu tetangga lagi main kelayang, tahu kan layangan kan? Karena lagi asik main kelayang, keinjak ini tanaman ubi mereka yang baru di itu. Mereka kan nanam ubi kan? Nanam ubi, nanam tebu kan? Jadi keinjak nih. Gara-gara ubi yang belum tumbuh aja mereka bawa senjata keluar. Mau dibacok itu tetangga abang itu. Padahal tetangga abang tuh kalau dihitung itu dia masih SMP waktu itu. Masih kecil. Masih kecil. Langsung abang keluar. Langsung abang keluar. Masa masalah kayak gini hanya langsung pakai senjata abang bilang. Kau tikam aku nih kalau berani abang bilang. Nah, cuman pada waktu itu sempat yang namanya perang mistis. Jadi dia lempar kacang hijau jadi pasukan. Lempar kacang hijau jadi pasukan. Disebut juga Panglima Burung. Dia pendek. Semana ya? Segini lah. Pendek. Dia punya buntut.